tindakan kecil tapi berdampak besar. Seringkali kita meremehkan hal-hal yang kecil ya saudara, meremehkan hal-hal yang sederhana. Pernah satu saat ya, ada seorang ibu yang datang kepada saya, "Tante, saya tuh tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya hanya berdoa." Loh saudara, hanya berdoa. Kita sepertinya meremehkan ya, sepele ya, hanya berdoa. Berdoa itu luar biasa loh saudara. Kalau kita melakukan hal yang kecil tapi secara konsisten ya, menghasilkan suatu hasil yang luar biasa saudara. Seringkali kita meremehkan kekuatan dari langkah-langkah kecil ya. Pernahkah saudara merasa tidak cukup baik untuk melakukan sesuatu yang besar? Kita tahu ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya, ini dimulai dari apa? Anak-anak kecil ya, anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan ya. Hanya itu dia berikan kepada Yesus, lalu Yesus memberkati. Jadilah untuk memberi makan 5.000 orang dari hal yang kecil, dari hanya 5 roti dan 2 ikan. Di dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak harus ya melakukan sesuatu yang hebat, yang spektakuler, yang menakjubkan untuk menyampaikan kabar berita keselamatan. Artinya bersifat menjangkau secara luas, dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang sangat besar. Tadi dikatakan ya, seumpama biji sesawi yang kecil itu jika ditanam dan tumbuh menjadi pohon yang besar. Ini sesuatu yang kecil memiliki dampak yang luar biasa, yang sangat besar. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saudara? Apakah kita menjadi dampak bagi orang lain? Marilah kita lakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Meskipun itu kita anggap remeh, mungkin kecil ya bagi kita, tetapi lakukanlah dengan setia. Karena hal-hal kecil inilah yang akan berdampak saudara. Saya percaya ya, di sini banyak anak-anak Tuhan yang melengkapi dalam pelayanan di gereja ini. Banyak hal-hal yang telah dilakukan dengan luar biasa. Pelayanan itu kan nggak harus di atas mimbar, nggak harus menyampaikan firman Tuhan. Pelayanan itu nggak harus dilihat oleh banyak orang. Ada pelayanan yang tidak terlihat, memberikan diam-diam memberikan perhatian kepada orang lain. Orang yang sakit dikunjungi, lalu didoakan, karena kita adalah wakil-wakil Allah sebagai anggota kerajaan Allah yang Tuhan percayakan di bumi ini. Lakukanlah saudara ya, meskipun tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan yang tahu. Amin. Tuhan akan memberikan upah kepada kita yang setia melakukannya. Meskipun orang lain tidak menghormati kita, meskipun orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan, oh ada yang tahu, Tuhan. Sedikit vernipan itu mengkamiri seluruh adonan itu, hanya sedikit
kernipan, sedikit ragi, ya, itu mengkamiri seluruh adonan, seluruh tepung itu. Ragi ini juga dapat diartikan sebagai perluasan kerajaan Allah yang membawa perubahan, pembaharuan dari dalam. Jadi ragi ini yang merupakan firman Tuhan, dan tepung ini adalah gambaran hati manusia. Ragi ini yang mengkamiri adonan tepung supaya roti ini bisa mengembang. Demikian juga firman Tuhan yang masuk ke dalam hati kita, maka akan mengamirkan seluruh kehidupan kita, ya, akan mengkamirkan seluruh kehidupan kita, sehingga kehidupan kita mulai berubah. Amin, saudaraku. Demikian juga ada perasaan hati kita, ya. Jika perasaan tidak tenang, ya, perasaan cemas, khawatir, firman Tuhan yang kita terima itu akan mengubah, akan menjadikan kita memiliki damai sejahtera, akan memiliki ketenangan, akan memperoleh kekuatan yang baru. Saudara, kita harus sadar identitas kita sebagai perwakilan kerajaan Allah yang ada di bumi ini, ya, harus kita berpaut dengan Allah sehingga hidup kita menjadi dampak, ya. Hidup kita mengkamirkan dunia dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini terus bertumbuh dan berkembang sampai ke seluruh bumi, tetap memiliki pertumbuhan. Berarti kerajaan Allah ini adalah kerajaan Allah yang hebat, karena Allahnya Allah yang maha kuasa. Memang ada banyak tantangan, memang ada banyak kejahatan. Ada ragi yang baik, ada ragi yang jahat. Firman Tuhan kan mengatakan, ya, hati-hati dengan ragi orang-orang Farisi, ya kan? Karena ragi ini berbicara mengenai pengaruh, ya. Pengaruh ini ada yang baik, pengaruh ini ada yang jahat. Tapi anak-anak Tuhan, ya, kita harus sadar bila kita berpesta dengan ragi yang baru, bukan ragi yang lama. Karena kita sebagai anak-anak Allah telah ditebus oleh darah Yesus, sehingga, ya, kita tidak terpengaruh oleh ragi yang buruk. Amin, saudaraku. Ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu yang semakin banyak di akhir zaman ini. Anak-anak Tuhan harus waspada, harus hidup kita tetap berpaut kepada Allah sehingga kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Kerajaan Allah dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita sebagai warga kerajaan Allah yang ada di bumi ini, mari kita melakukan, ya, memerintah bersama-sama dengan Dia, membangun kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Lakukanlah hal yang sekecil apapun, yang remeh mungkin, saudara, mungkin kita, perkataan kita, ya, kata-kata apa ya, membangun, ya, maaf, itu hal sepele, ya. Lakukanlah kalau kita perlu maaf, ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang mungkin kita anggap remeh. Bersyukurlah kepada Tuhan meskipun itu berkat kecil. Amin. Hak pekerjaan-pekerjaan kita yang mungkin kita anggap remeh dan pekerjaan kita, usaha kita itu kecil, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan percayakan dalam hal kecil, supaya Tuhan melihat kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan dalam hal yang besar. Amin, saudaraku.
Semuanya kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan